Umat Katolik memperagakan drama visualisasi jalan salib saat peringatan Jumat Agung di Gereja Santo Antonius Muntilan, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 18 April 2025. Visualisasi yang digelar di halaman gereja menggambarkan peristiwa penyaliban hingga wafatnya Yesus Kristus pada peringatan Jumat Agung tersebut sebagai rangkaian perayaan Paskah 2025. Visualisasi jalan salib diperankan oleh orang muda Katolik yang dihadiri ratusan umat Katolik Gereja Santo Antonius Muntilan dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan penangkapan Yesus Kristus hingga disalibkan di puncak Golgota. Dalam visualisasi jalan salib, Yesus Kristus berjalan dengan memanggul salib yang berat sambil menerima cambukan dan penolakan dari rakyat. Wawancara Ketua Panitia Antonius Istiono, Ketua Panitia Perayaan Hari Paskah 2025 menerangkan, untuk mengenang dari proses sengsara Yesus sampai wafat dan kebangkitannya, tapi untuk poin yang paling penting itu dititik beratkan pada firman-firmannya yang beliau sampaikan dan terus kejadian apa yang memang bisa kita ambil untuk kita tarik menjadi pembelajaran kita di kehidupan nyata. Pada prinsipnya memang secara kita sebagai seorang Katolik kan memang kita mengenang ya dari proses sengsara Yesus sampai wafat dan kebangkitannya. Tapi untuk poin yang paling penting itu dititik beratkan pada istilahnya firman-firmannya yang beliau sampaikan, terus kejadian-kejadian apa yang memang bisa kita ambil untuk kita tarik jadi pembelajaran kita di kehidupan nyata. Tablo ini banyak melibatkan banyak personel ya. Jadi kita ada OMK, ada Komsos, ada umat secara umum sendiri, terus kita juga sebagai panitia tentu mengkolaborasikan anggota-anggota, teman-teman, saudara-saudara kita yang cukup banyak punya pemahamannya masing-masing, punya karakter masing-masing, itu yang paling sulit. Tapi syukur, puji Tuhan bahwa itu bisa kita lalui dengan lancar. Prinsipnya visualisasi jalan salib yang dilaksanakan kali ini memberikan kesan tersendiri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Umat Gereja Santo Antonius Muntilan, Romo Danang Bramasti SJ sebagai Pastor Kepala Paroki Santo Antonius Muntilan, kisah sengsara tetapi kami tampilkan dengan menghilangkan visual kekerasan penyiksaan. Secara visual kami ganti dengan visual kasih seperti tadi ada Veronica, ada Bunda Maria, ada Petrus, dan ini adalah kisah-kisah kasih yang perlu ditampilkan karena soal kekerasan itu sudah banyak di luar, tidak boleh dibawa masuk ke gereja, maka kami menyebutnya sebagai kisah kasih Tuhan Yesus. Kesan-kesan saya setelah menonton visualisasi ini, visualisasinya sangat keren dengan mengusung konsep yang sangat berbeda dari tahun-tahun yang lalu dan juga dari visualisasi pada umumnya. Kali ini visualisasi tanpa menggunakan adanya adegan-adegan kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Jadi itu menurut saya sangat menyentuh bahwa Tuhan itu kan mengajarkan cinta kasih kepada kita. Jadi sangat mengena di hati para umat. Ini adalah kisah sengsara, tetapi kami tampilkan dengan menghilangkan visual kekerasan, penyiksaan itu secara visual kami hilangkan. Dan kami ganti dengan visual kasih. Seperti tadi ada Veronica, ada Bunda Maria, ada Petrus. Nah, ini adalah kisah-kisah kasih yang perlu ditampilkan. Karena soal kekerasan itu sudah banyak di luar. Tidak perlu dibawa masuk ke gereja. Maka kami menyebutnya sebagai kisah kasih Tuhan Yesus. Itulah terberat. Di pundaknya tergolek salib kayu besar, di belakangnya beberapa prajurit berseragam adat Jawa mengikutinya dengan tombak di tangan. Setiap langkah terasa berat,
Wajahnya mengerut menahan rasa sakit di tengah perjalanan. Ia beberapa kali dipukul, diinjak, hingga tubuhnya terjembab ke lantai. Jemaat menahan napas, beberapa meneteskan air mata. Br. Thomas Aquino FIC, pemeran Yesus Kristus dalam visualisasi jalan salib di Gereja Santo Antonius Muntilan, ia dan timnya berlatih untuk menghidupkan kembali momen-momen paling menyayat hati dan bersejarah ini. Perasaannya tuh satu menghayati seperti apa sih kok ketika saya tuh harus menjadi Tuhan Yesus. Rasa cintanya Yesus akan umat manusia, keinginannya untuk menebus manusia, kerelaannya untuk menderita, bahkan mati di kayu salib untuk mengabdi kepada Allah, keselamatan manusia. Yesus memberikan dirinya sepenuh-penuhnya sampai wafat di kayu salib. Itu yang saya rasakan bahwa betapa besar rasa cintanya, sampai sakitnya tuh turut terbawa ketika saya ada di kayu salib seperti itu. Rasanya tuh ada rasa sedih, ada rasa duka, tapi juga ada rasa cinta yang begitu besar sekali ketika saya tuh harus melihat umat yang hadir di situ. Itu perasaan yang tumbuh dalam diri saya. Ada perasaan bahwa saya pun harus memberikan diri sepenuhnya untuk Allah, untuk sesama dalam pengabdian yang utuh.